Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang di usia berapa pejantan sudah layak untuk kita jadikan basor atau pejantan utama di area kandang kita, ataupun di usia berapa pejantan itu sudah layak untuk diganti sebagai pejantan utama. Jadi pejantan ini bisa kita akhirkan di usia berapa. Oke, simak video ini tanpa di-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, banyak sekali terjadi ataupun pertanyaan ya teman-teman sekalian, di usia berapa sih pejantan ini sudah layak untuk dikawinkan atau di breeding. Nah, karena ada beberapa teman-teman sekalian itu bertanya, "Bang, kenapa ya indukan saya atau dairy di tempat saya itu tidak mau bertelur ataupun dia bertelur, tapi pada saat pengeraman itu banyak sekali yang gagal." Dikarenakan gagalnya bukan karena busuk teman-teman sekalian, ataupun dia memang kurang fertil telurnya, jadi tidak dibuahi oleh pejantannya, dan pejantannya juga masih belum layak untuk jadi pejantan di kandang. Jadi usianya itu masih belum mapan, usianya masih belum bagus lah, belum layak. Istilahnya sistem reproduksi pejantan dan betina ini masih belum matang lah teman-teman sekalian. Jadi usianya biasanya itu di tempat saya sepaling mudanya itu basor itu dijadikan pejantan di usia 10 sampai dengan 11 bulan. Intinya di bawah setahun lah, di usia 10 sampai dengan 11 bulan, sampai di usia 1 tahun itu sudah pas teman-teman sekalian. Jadi itu sudah bagus, sudah layak untuk kita kawinkan. Tapi jika masih di usia 7 sampai dengan 8 bulan itu masih kurang layak menurut pendapat saya, karena memang untuk menandakan pejantan yang sudah dewasa biasanya wajahnya itu sudah kemerahan, muncul bintik-bintik merah, ataupun biasa dibilang, ada yang bilang wajahnya sudah merah bertopeng. Jadi itu sudah layak dijadikan pejantan teman-teman sekalian. Jadi sangat simpel ya dalam proses pemilihan pejantan yang sudah layak dijadikan sebagai pejantan utama di kandang kita untuk proses breeding dengan indukan-indukan yang sudah siap untuk diternakkan. Jadi memang sama seperti indukan juga teman-teman sekalian, ataupun dairy lah. Kalau dia badannya sudah besar, usianya juga sudah 5 bulan 6 bulan sampai dengan memasuki di usia 7 bulan, tapi kalau belum usianya itu masih belum mapan, ataupun pertanda dari bobot badannya itu sudah bulat dan juga indukan tadi sudah dibobot 1,5 kilo atau pendiri 1,5 kilo, 1,7 sampai dengan 2 kilo, tapi kalau wajahnya itu masih belum memiliki bintik merah, sedikit bintik merah seperti yang saya jelaskan tadi, sedikit saja kalau dairy itu sudah bisa untuk dibreedingkan. Tapi kalau untuk basor dia wajib memang benar-benar merahnya itu full, dan juga merahnya seperti topengnya, seperti inilah, topeng merah semua di bagian wajahnya. Ini dibagi untuk indukan. Nah, itu untuk di basor seperti itu teman-teman sekalian. Tapi kalau basornya masih belum merah tapi sudah mengejar-ngejar betina, itu juga belum layak teman-teman sekalian. Walaupun dia sudah muncul birahi pada saat usia 7 bulan, itu masih belum cocok untuk kita jadikan pejantan, karena nanti bisa mempengaruhi pada anakan yang akan ia turunkan. Anakannya biasanya itu lemah kawan-kawan sekalian, lemah, gampang mati, dan juga rawan cacat. Jadi usia yang mapan juga bisa mempengaruhi keturunannya nanti kawan-kawan sekalian. Nah, jadi memang faktor usia ini juga sangat mempengaruhi pada saat kita breeding dan ingin mengambil kualitas anakan yang memang benar-benar bagus, mau itu dari segi postur
bobot badan dan juga genetik. Genetik itu bisa mempercepat pertumbuhan teman-teman. Jika kita membesarkan ataupun membeli indukan besar dan basor besar, maka anakannya nanti otomatis itu pasti besar-besar. Ya, adapun yang kecil itu biasanya 1-2, itu pun karena genetik ataupun perkawinan saudara. Nah, dan juga jika teman-teman sekalian ingin breeding dan memilih indukan dan basor, saya sarankan itu jangan saudara ataupun satu indukan. Misalnya dia memang kakak beradik, satu telur, satu indukan, satu basor, itu jangan dikawinkan lagi. Itu biasanya bisa buat perkawinan saudara. Itu biasanya anakannya banyak yang cacat, kakinya cacat ataupun paruhnya pendek. Genetiknya semakin lama semakin kecil. Walaupun tidak semuanya, hanya beberapa, tapi kita tanpa kita sadari dari tahun ke tahun, jika kita buat terus menerus perkawinan saudara, maka genetik di kandang kita semakin lama semakin jelek. Jadi karena kita sudah tidak menandainya, hal ini bisa berakibat fatal ke kedepannya nanti pada saat kita beternak entok ini. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan di usia berapa pejantan atau basor yang ada di kandang kita itu layak untuk diganti oleh pejantan baru. Nah, kalau di tempat saya itu biasanya 2 tahun lebih itu sudah diganti teman-teman sekalian, ataupun di usia 2 tahun setengah ataupun 3 tahun itu sudah layak, sangat-sangat layak untuk diganti. Karena dia memang dalam segi umur dia fisiknya makin besar memang teman-teman sekalian, dan topeng yang ada di wajah itu biasanya sampai ke leher-leher, tapi birahi kawinnya sudah mulai berkurang. Jadi kalau birahinya berkurang, maka indukannya tadi kurang, jika dia bertelur kurang fertil lah telurnya. Jadi telurnya ini tidak dibuahi oleh sang pejantan. Walaupun indukan tersebut bisa bertelur, tapi telurnya tidak fertil ataupun tidak dibuahi, tidak ada isinya. Nah, pada saat usia 2 tahun, 2 tahun setengah itu sudah tidak layak. Yang paling produktif itu di usia 1,5 tahun, itu sangat produktif, sangat bagus, sangat baik untuk diambil keturunannya. Jadi tugas basor yang ada di kandang entok Medan itu paling enggak 2 tahun teman-teman. Jadi ya tidak terlalu lama. Memang saya buat seperti itu. Jadi basor tua nanti bisa dijual, nanti ada penggantinya lagi. Basor tua ini kan harganya cukup mahal, apalagi untuk dikonsumsi. Kalau memang sudah benar-benar tua dan badannya bagus, itu bisa harganya mencapai 200.000 teman-teman. Jadi kan bisa menambah cuan untuk beli-beli dedak dan lain-lain lah. Nah, indukan juga. Kalau indukan sedikit lama teman, tidak 2 tahun, dia bisa sampai 3 tahun. Karena memang produktivitas telur entok yang ada di kandang saya itu sangat baik, dikarenakan pakannya cukup dan juga vitamin, protein itu terpenuhi. Jadi dia memang produktivitas telurnya normal-normal saja walaupun usianya sudah 3 tahun. Tapi kalau sudah memasuki usia 4 ataupun sampai 5 tahun, itu sudah diganti. Karena kan dia ada proses namanya pergantian bulu. Nah, kalau pergantian bulu biasanya entok ini itu trek bertelurnya. Jadi dia berhenti bertelur lebih kurang 2 bulanan kawan-kawan sekalian, karena dia dalam proses pergantian bulu. Jadi itulah beberapa ciri-ciri mana basor yang layak untuk kita ternakkan, sampai di usia berapa dia bisa kita ternakkan, dan sampai di usia berapa nanti dia batas usianya sudah tidak layak lagi untuk kita jadikan pejantan di kandang kita. Jadi sangat simpel ya teman-teman sekalian dalam proses pemilihan basornya. Nah, kalau pemilihan basor bagaimana abang-abang sekalian? Nah, kalau pemilihan basor itu usahakan paruh dari sang pejantan ini, nah seperti yang ada video ini, itu dia panjang teman-teman sekalian, dan juga bentuk tubuhnya juga panjang. Dari paruh sampai ke ekor itu benar-benar panjang, kelihatan dia panjang. Dari ruas kaki ke tubuhnya itu tinggi, jadi basornya itu tinggi juga, badannya tinggi, paruhnya panjang, badannya panjang. Lalu kita bisa memegang badan basornya, kita kepal, kita cap badannya, itu benar-benar gemuk dan bulat. Jadi bawah tubuh entok ini tidak lancip. Kalau lancip berarti
entok ini kurus teman-teman sekalian, jadi memang dia wajib bulat dan full daging basornya. Nah, setelah itu pemilihan basor juga kita bisa melihat sayapnya. Sayapnya tidak boleh ada yang turun teman-teman sekalian. Bisa dilihat di tempat saya ini basor semua, sayapnya tidak turun. Sayapnya itu bagus, tidak ada yang jelek lah istilahnya. Ada yang sayapnya itu tidak normal, ada yang keluar-keluar, ada yang belok, bahkan tidak bisa untuk mengepak dia bulu sayapnya. Jadi bulu sayapnya benar-benar harus bagus, karena biasanya banyak sekali genetik sayapnya itu kurang bagus, jadi keanakannya dia genetiknya menurun. Banyak anakannya yang sayapnya itu bogang, kalau biasa bahasa ayam tuh bogang, dia kopong, jadi tidak full bulu sayapnya itu tidak full, kopong dia, jadi itu kurang bagus untuk kita jadikan pejantan. Jadi pilihlah pejantan yang benar-benar genetiknya layak untuk kita ambil keturunannya. Jadi memang benar-benar konsisten ataupun berhati-hatilah detail dalam pembelian pejantan. Indukan juga begitu teman-teman sekalian. Sayap itu kita harus perhatikan, tidak boleh ada yang bogang ataupun kopong. Dan juga sama di paruhnya itu harus panjang, dari paruh ke ekor itu harus panjang dan normal, sekiranya balance lah. Jadi ruas kaki ke tubuh itu cukup tinggi, postur badan dia bulat, itu sangat-sangat layak teman-teman sekalian untuk kita jadikan indukan. Jadi dia memang harus benar-benar memenuhi kriteria yang sekiranya bagus untuk kita ambil keturunannya. Jadi simpel-simpel saja dalam peternak entok ini. Apalagi kawan-kawan sekalian sistemnya breeding dan ingin mengambil keturunan, sehingga keturunan tersebut bisa kita besarkan, kita kembangkan kembali di kandang kita. Jangan sekali-sekali mengambil genetik yang jelek walaupun harganya murah, tapi kalau kita mengambil genetiknya jelek untuk kita jual kembali, dalam catatan kita jual kembali itu untuk dikonsumsi, untuk dipotong, untuk kita jual ke rumah potong, itu bagus. Oke, sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.